Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah, kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali bertatap muka dalam kajian Islam atau kajian di Masjid Al-Hidayah ini yang biasa kita laksanakan setiap malam Jumat atau Kamis malam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita sekalian yang senantiasa berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin yang saya hormati, para guru-guru saya di sini ada, para ustadz, asatidz, ya. Malam ini tentunya adalah kita berada pada malam di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah bahwa ada di antara 12 bulan itu adalah arba'atun, ada 4 yang dimuliakan. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Lalu dijelaskan yang 4 itu adalah yang 3 dalam hadis disebutkan, yang 3 adalah beriringan, salah satu mutawaliyatun, sedangkan yang 1 ini terpisah, yakni bulan Rajab. Nah, hadirin yang berbahagia, karena ini bulan Rajab dan bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah, serta di situ terdapat kisah yang sangat monumental bagi kita sekalian umat Islam, yakni kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 surah, yakni surah Bani Israil dan surah An-Najm. Ya, di situ ada sepotong kisah yang disebutkan dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, ini kisahul Isra, kisah Isra, dan kemudian setelah Isra adalah Mi'raj di dalam yaitu surat An-Najm. Ada satu ulama yang khusus membuat satu kitab, yaitu tentang kitab ataupun isinya adalah Qissatul Mi'raj. Kitab itu terkenal dengan nama Ad-Dardir. Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj. Dia ditulis oleh ulama pada abad ke-12. Kebetulan saya bawa kitabnya. Yaitu beliau adalah Al-Alamah Al-Hammam Barakatul Anam Najmuddin Al-Ghaiti. Najmuddin Al-Ghaiti. Ini adalah salah seorang ulama pada abad ke-12. Mengumpulkan berbagai hadis, membaca dan mengumpulkan berbagai hadis tentang Isra Mi'raj. Kemudian beliau menuangkannya dalam sebuah karyanya, yaitu kisah tentang Mi'raj. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mudtaji'an baina rajulain id atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Bainama tatkala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu ruangan indal bait, di dekat Ka'bah. Ya. Itu tempat yang terkenal, ya, yang dekat atau berdekatan atau bisa disebut rapat ke dinding Ka'bah, Hijr Ismail itu, ya. Nah, pada waktu itu beliau mutaji'an baina rajulaini. Mutaji'an itu maknanya adalah tidur miring, berbaring, tidur miring ke salah satu tulang rusuk, baik ke kiri atau ke kanan. Itu namanya mutaji'an. Mutaja'a yadtaji'u baina rajulaini, di antara dua orang. Di sini disebutkan dua orang itu adalah Hamzah, paman beliau, ya, dan juga Ja'far bin Abi Thalib. Kedua-duanya merupakan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idh atahu Jibrilu wa Mikailu. Nah, tiba-tiba sedang berbaring, datanglah malaikat Jibril wa Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, beserta dengan malaikat yang lain. Itu ya, Jibril, Mikail, kemudian ada juga malaikat yang lain. Lalu kemudian beliau dibawa oleh malaikat tersebut sehingga sampai ke dekat Zamzam atau sumur Zamzam.
fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Setelah sampai di dekat sumur Zamzam itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterlentangkan atau diminta untuk terlentang. Fastalqauhu ala dhahri. Terlentang, kita tahu kalau terlentang itu ya bahasa Sunda menang karak, ya, terlentang. Watawallau minhum Jibrilu. Maka yang kemudian melayani Rasul adalah Jibril. Lalu malaikat Jibril ini apa? Syakko, membelah. Syakko itu artinya membelah. Min sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Jibril membelah dada Nabi dari mulai sugrati nahrihi. Sugrati nahri itu tempat kalung yang ada di leher. Ini ada seperti ruang kosong ya di sini. Nah, ini sugrati nahri. Ini dibelah ya, ila asfali batni, sampai ke mana? Sampai ke bawah perut. Sampai ke bawah perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril meminta kepada malaikat Mikail untuk apa? Untuk membawakan air Zamzam. A'tini bitastim mimma Zamzam. Maka dibawakanlah air Zamzam oleh malaikat Mikail. Nah, dan seterusnya ya. Nah ini apa namanya riwayat apa namanya tadi bagaimana ayat yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ternyata di dalam beberapa hadis disebutkan prosesnya seperti itu. Dan ini merupakan apa namanya rangkuman ya, dari berbagai hadis yang menceritakan. Nah, poin utama yang disebutkan dalam Al-Quran itu, untuk apa Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj itu untuk apa? Kalau dalam tafsir disebut tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur. Menghibur Nabi. Karena memang pada saat itu beliau sedang dalam kesedihan. Sehingga dalam sejarah dikatakan waktu itu disebut dengan amul huzn. Artinya tahun kesedihan. Nah, sedih dengan apa? Di antaranya pertama, istri beliau yang sangat banyak berkorban membela perjuangan dakwah, ya, seluruh hartanya didedikasikan digunakan untuk berdakwah, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, itu meninggal dunia. Lalu tak lama kemudian adalah orang yang membelanya, yang menjadi penghalang orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu beliau, juga dipanggil oleh Allah, yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Maka
Dalam kondisi itulah Nabi dikatakan bersedih, ya, karena ditinggal oleh orang-orang yang istimewa, maka disebut sebagai amul huzn. Nah, sebagai salah satu jawaban untuk menghibur Rasulullah SAW, maka beliau diperjalankan oleh Allah, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua dikatakan linuriyahu min ayatina. Dalam ayat tersebut disebutkan linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebuah perjalanan spiritual yang memberikan pengalaman istimewa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain misalnya disediakan kendaraan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala, gitu, yaitu kendaraan buruk, yang kalau sekali melangkah itu sejauh mata memandang, sehingga kecepatannya sangat luar biasa. Kalau dicari kosakatanya, buruk itu kan dari barkun, artinya kilat. Jadi kalau misalnya ada sifat seperti itu, ya wajar disebut sebagai buruk karena kecepatan. Di perjalanan sepanjang Isra itu, maka Rasulullah SAW mampir-mampir ya. Ketika mampir di Madinah oleh malaikat Jibril disuruh turun dari buruk dan kemudian sholat. Setelah itu ditanya, tahu tidak di mana? Kata Nabi, saya tidak tahu. Lalu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ini adalah Ardut Thaibah. Jadi dulu belum ada nama Madinah kan. Sebelum Nabi hijrah, Madinah itu kan tidak disebut sebagai Madinah. Bahkan Jibril menyebutnya Thaibah. Kalau dalam literatur sejarah sebelum Madinah itu bernama Yasrib kan gitu ya. Yasrib. Cuma ketika Jibril mengatakan kamu itu tadi sholat di tempat yang bernama Thaibah, lalu Jibril mengatakan nanti kamu akan hijrah ke sana. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang disebut Thaibah oleh malaikat Jibril adalah Madinah. Karena memang Nabi hijrah ke Yasrib atau kemudian disebut sebagai Madinah. Kemudian juga lewat ataupun singgah di tempat peristirahatan Nabi Musa alaihissalam. Singgah juga di tempat Nabi Musa menerima wahyu, ya, Bukit Tursina. Kemudian singgah di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa di dalam sepanjang Isra, perjalanan malam. Dan pada akhirnya adalah Nabi setelah sampai di Masjidil Aqsa, Mi'raj atau naik. Mi'raj itu naik.
jalan kemudian naik. Dalam hadis yang sangat panjang, misalnya kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, Ibnu Katsir menukil hadis perjalanan Mi'raj. Ya, langit pertama sampai ke-7. Di situ Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya, yang sebelum Mi'raj itu sendiri Nabi mengimami sholat di Masjid Al-Aqsa bersama para nabi yang lain. Nah itu ya. Baik hadirin sekalian, saya kira bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu selain memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari sisi spiritual dan merupakan petunjuk bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dari setiap kisahnya itu, juga yang paling puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah tentang kewajiban sholat. Yang kalau melihat dari kisah itu bukan berarti sebelum Isra Mi'raj tidak ada sholat. Karena ternyata selama perjalanan Nabi juga sholat. Singgah di sini sholat, singgah dimanapun disuruh singgah oleh malaikat Jibril, ya di situ disuruh sholat. Berarti sholat itu sudah ada. Cuma sholat yang diwajibkan yang 5 waktu itu baru ditetapkan pada waktu Nabi Mi'raj. Yaitu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada awalnya yang diwajibkan adalah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Khomsina sholatan. Akan tetapi ketika Nabi kembali di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, lalu terjadi dialog bahwa Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 kali itu. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat melaksanakannya. Jadi saran Nabi Musa, kembalilah minta keringanan. Jangan 50. Ya. Sehingga Nabi kembali mengikuti saran dari Nabi Musa alaihissalam. Kembali sehingga akhirnya Allah menetapkan 5 kali. Dan 5 kali itu adalah dalam melakukannya. Tetapi pahalanya tetap tidak dirubah. Jadi istilahnya jumlah rakaatnya atau jumlah waktunya dirubah jadi 5, tapi pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Nah ini karena Nabi Musa bisa membaca bahwa umatmu tidak akan kuat. Nah ternyata setelah ditetapkan 5 kali juga masih ada yang tidak kuat. Masih ada yang tidak kuat. Buktinya orang lain 5 kali dalam 1 hari, tapi masih ada yang 1 kali dalam 5 hari. Jumaah hungkul salat. Jadi ya itulah. Bahkan ada yang tidak mau sholat, sin bongkok. Ketika diteliti yang bongkok ada yang tidak sholat. Jadi bukan gara-gara sholat. Atau ada lagi yang takut dahinya itu
rusak ya. Takut muncik bahasa Sunda masih dekok tarang. Nah seperti itu gambaran kewajiban sholat. Jadi kalau dalam fikih dikatakan as-sholatul mafrudatu khamsatun. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan ayat. Jadi al-aslu fi masyru'iyati sholah ya, itu adalah ayatun. Beberapa ayat. Di antaranya misalnya kita bisa baca dalam surah An-Nisa ayat 103. Dalam surah itu dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Inna sholata sesungguhnya sholat kanat terbukti itu sholat atau jadi itu sholat alal mu'minina kewajiban atas orang-orang yang beriman. Kitabam mauquta yaitu kewajiban yang berwaktu. Kewajiban yang berwaktu. Maka yang 5 itu berbeda-beda waktunya. Bukan sekehendak kita. Ya. Bukan sekehendak kita. Sehingga ada auqatus sholat. Waktu-waktu untuk sholat. Nah, ujam namanya. Kalau dulu kan berdasarkan penglihatan alam dengan matahari, dengan bayangan, dengan adanya apa itu mega ya. Kalau dengan matahari jelas. Kalau dari matahari lurus, kemudian bergeser, nah ini sudah zuhur. Dengan bayangan, kalau bayangan sudah lebih dari benda aslinya, nah itu sudah masuk asar. Lalu dengan matahari lagi, kalau matahari sudah tenggelam, nah itu sudah maghrib, gitu ya. Sudah waktu maghrib. Kalau dengan itu apa? Mega. Kalau kelihatan itu mega merah itu sudah tidak ada, udah isya. Kalau kelihatan sudah keluar cahaya fajar, nah berarti sudah subuh kan gitu ya. Nah, itu dengan alam. Dengan alam. Dalam hadis itu dijelaskan. Nah, kalau sekarang kita kan dengan jamnya, karena jam itu sudah disesuaikan dengan alam. Makanya ada hisab, ada ru'yat. Kalau jam itu hasil hisab, hasil perhitungan. Maka jadilah waktu maghrib jam 18 lebih 18. Waktu isya jam 19 lebih 31, begitu. 3 hari kemudian berubah. Mungkin jadi lebih malam, mungkin jadi bergeser ke lebih siang. Nah seperti itu ketentuan menentukan waktu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan intelektual manusia. Nah, jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan hikmah, penuh dengan nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua. Khususnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, selain Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tadi
ingin atau hendak memerintahkan kewajiban sholat, juga sebagian ulama mengatakan itu tasliyah. Ada sisi apanya ya? Kalau perjalanan itu kan bisa menenangkan, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan ya macam-macam. Rihlah ilmiah, perjalanan yang penuh dengan ilmu ya bisa ya seperti itu. Yang paling penting bagi kita adalah tadi bahwa Rasulullah SAW diberikan perintah untuk sholat dan tentunya menjadi kewajiban juga bagi kita semua. Inna sholata apa namanya tadi? Inna sholata kanat alal mu'minna kitabam mauquta. Sholat yang ditentukan waktunya atau berwaktu. Lalu di dalam hadis misalnya ditemukan tadi karena kewajiban sholat itu berdasarkan ayat juga berdasarkan hadis-hadis. Banyak sekali hadis tentang sholat. Kalau kita mau mengkaji secara lengkap hadis-hadis sholat, berarti kita harus membaca kitab fikih, ya, terutama bab sholat. Di antara hadisnya misalnya ada Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islam. Bunyal Islam. Kalau bana itu membangun, kalau bunya itu dibangun. Jadi Islam itu dibangun ala khamsin atas 5 pilar, atas 5 bangunan. Ya. Jadi pilar-pilar Islam atau disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Kata Nabi, Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 bangunan. Pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadati karena ala khamsin. Jadi tamyiz dari ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pilar pertama. Itu bunyal Islam ala khamsin. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa iqamis shalah. Lalu wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Lalu wal haji. Kemudian wasaumi Ramadhana. Hadis itu redaksinya beda-beda. Ada yang mendahulukan saum, ada yang mendahulukan haji. Nah ini mah tidak terlalu harus dipermasalahkan ya. Masalah urutan rukun Islam ya. Oh rukun Islam kaopat malin haji puasa ya nggak apa-apa. Wong dalam hadisnya haji ya haji kaopat. Tapi lamun dina hadisna puasa aja puasa. Nah memang redaksi hadis itu lain yang meriwayatkan, lain redaksinya. Nah itu tidak mengapa. Cuma kalau urutan yang disepakati secara fiqhiyah, haji itu disebut kelima kan gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis itu, haji itu disebut keempat. Baru kemudian terakhirnya saum. Itu saya baca di kitab fikih takrib ya, yang suka dibaca oleh para santri.
Tapi takrib bukan takribnya, karena kalau takribnya itu kan tidak ada hadisnya, gitu kan? Itu penjelasan takribnya. Ada kitab yang berjudul At-Tadhib, ya. Nah, lalu isinya adalah dalil-dalil yang yang menjadi dasar untuk kitab takrib. Jadi kalau ada redaksi takrib begini, nah ini berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, nah itu namanya at-tadhib. Nah, jadi sholat itu yang dipadukan 5, bunyal islamu ala khamsin, itu diwajibkan, yaitu iqamis sholat, mendirikan sholat. Nah, ada ayat yang mengatakan waqala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholah wa la takunu minal musyrikin. Munibin artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah. Maka orang yang tobat itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus sholah, dan mendirikan sholat. Wa aqimus sholah wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Musyrik artinya menyekutukan Allah. Dalam sholat kita berikrar bahwa saya bukan orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Nah, karena bisa dibalik. Wa ana minal musyrikin. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia mengaku sebagai orang musyrik. Wa ana minal muslimin. Gitu kan? Wa ana minal muslimin. Terus kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Bukan musyrikin. Sebab musyrikin itu tidak boleh, atau kamu tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Di sini ada inabah, ada kembali kepada Allah, ada takwa, yang disuruh itu takwa. Apa takwa? Yaitu al-khosyah minallah. Takwa itu takut, ya. Takut dari siksa atau dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus sholah. Nah, ini ada aqimus sholah, iqamatis sholah. Apa itu? Yaitu menunaikan sholat, ya, alal wajhil ladzi amarallah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk, yang khusyuk dalam sholatnya, sampai kepada kalimat walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun,
yaitu dan orang-orang yang menjaga sholat mereka. Menjaga sholat mereka. Berarti khusyuk, kemudian menjaga. Menjaga mah berarti apa? Nah, kalegitannya tidak pernah luput, tidak pernah hilang. Begitu adzan udah siap berjamaah, selalu berjamaah. Nah, itu kan menjaga. Ain teu aya udur-udur teuing mah tidak ada alasan yang kuat yang bisa menyebabkan dia boleh meninggalkan jamaah. Dulu ada sahabat namanya Umi Maktum. Beliau ini sahabat yang tunanetra. Bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Ya, saya agak jauh ke masjid. Boleh tidak saya sholat di rumah? Kata Nabi, boleh. Begitu dia berlalu, ya makasih, pamit. Begitu belum sampai di pintu masjid, dipanggil lagi. Ta'alita, kadek. Kasih sini. Kenapa? Kamu dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah enggak? Dengar. Kalau begitu tidak boleh berjamaah. Selama kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kadi wayahna berjamaah. Nah, itu. Jadi itu namanya yuhafidun, menjaga sholat. Karena sudah adzan ya, jadi kita berbagi waktu dengan waktu sholat. Dicukupkan sekian dulu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini walaupun sedikit, sedikit sekali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.